perempuan yang berdaya, perempuan yang aktif, pasti keluarganya nggak keurus. Yes. Sedih ya. Kadang-kadang nggak cuman di orang lain yang nilai gitu. Keluarga Kita sendiri. juga ada Pribadi, yes, ya, ada perasaan kayak gitu. Suami yang masak itu kayaknya dalam hati tuh gitu loh, kayak aduh gimana ya gitu ya. Jadi itu ya labelnya perempuan bahwa kamu cuma bisa ini. Kalau aku sesederhana pengen jadi contoh buat anak-anak. Itu yang selalu kayak jadi bensin aku, ngedorong aku untuk tetap beraktif dan giving back. Jadi tetap punya mimpi, tetap punya harapan, tetap punya cita-cita untuk bisa jadi, biar di ujung di dalam pelosok mimpi aja jadi astronot. Halo, saya Monita Tahalea, Wahana Visi Indonesia's Hope Ambassador. Selamat datang di WVI Podcast Our Days to End Child Poverty. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam keluarga, komunitas, hingga masyarakat yang lebih luas. Baik sebagai seorang anak, istri, ibu, nenek, dan berbagai peran profesional lainnya. Tapi perjalanan kita sebagai perempuan untuk memberdayakan perempuan seringkali penuh dengan tantangan karena kondisi kebudayaan Indonesia yang mayoritas patriarki. Di episode kali ini, bagaimana para wanita-wanita bisa berdaya dengan apapun yang mereka miliki dalam dirinya. Tamu saya yang pertama adalah Fenty Sabatini. Selamat datang Mbak Fenty, seorang istri, ibu, dan juga salah satu pemimpin perempuan di Wahana Visi Indonesia di Tanah Sumba. Selamat datang Mbak Fenty. Terima kasih. Yang kedua adalah yang membuat saya deg-degan hari ini karena kalau saya dulu sering di interview Gantian kita hari ini ya, benar juga. jadi tegang ya. Ada Mbak Novita Enggi. Selamat datang Mbak, Mbak Fenty. seorang presenter, model, podcaster yang mampu menyeimbangkan perannya sebagai ibu dan juga profesional di dunia kerja. Sekali lagi selamat datang Mbak. Thank you. Enggi. Seneng bisa ada mbak-mbak sekalian di sini. Aku pengen banyak nanya, pengen banyak ngobrol tentang peran kita sebagai seorang perempuan. Menurut Mbak Enggi dan juga Kak Fenty, apa sih artinya woman empowerment dalam konteks kehidupan modern kita sekarang? Berat ya? Iya. Berat ya. Langsung mikir. Mbak Fenty dulu deh. Boleh, Saya dulu boleh. ya. Oke, women empowerment. Kalau menurut saya itu berdasarkan pengalaman sehari-hari ya. Dibilang women empowerment ketika perempuan-perempuan itu juga punya kesempatan yang sama. Jadi bukan hanya peran tanggung jawab ya, tapi kesempatan gitu. Nggak cuman pria yang bisa menduduki posisi tertentu, jabatan tertentu, memainkan peranan tertentu. Wanita juga punya kesempatan yang sama gitu. Jadi fair ya, gitu antara dua. Buat saya itu empowerment adalah di situ. Ketika perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Yes. Mbak Enggi. Kalau aku, women empowerment itu kali bisa dibilang kali perempuan yang berdaya gitu. Kalau kita ngomong berdaya itu kan luas ya. Kalau kita mau ngomong mulai dari yang kecil dulu deh, something yang bisa kita lakukan di rumah sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Mungkin kita bisa juga kayak help apa ya, kayak gini deh. Mengisi diri kita dengan banyak ilmu gitu loh, mengisi diri kita dengan hal-hal positif. Itu dulu deh kan modalnya dari situ kita melihat banyak hal positif yang banyak yang bisa kita lakukan ya gitu. Mungkin awalnya dari situ. Kalau kita mau ngomongin soal lebih luas dikit gitu, keluar rumah sedikit gitu, mungkin kali menjadi kalau ibu-ibu ketua atau nggak usah ngomongin ketua ya, ibu-ibu PKK. Iya kan, punya ibu-ibu yang berdaya, mereka punya kontribusi terhadap anak dan perempuan di daerah di sekitar mereka gitu. Mereka cukup berdaya dan mereka apa ya, banyak memberikan hal-hal positif untuk keluarga-keluarga di daerah sekitar mereka. Nah, kita ngomong lagi lebih luas lagi. Kita menggunakan sosial media kita. Nah, itu kan juga salah satu bentuk berdayanya perempuan dengan misalnya sharing hal-hal positif, sharing konten-konten positif gitu seputar entah kesehatan, pendidikan, atau mungkin juga sesederhana mungkin kayak yang hobi-hobi yang kan kita sering lihat tuh kreatif banget sih kayaknya, yang menggunakan barang bekas lalu dibikin jadi apa tapi dilakukan oleh perempuan. Nah, itu sih salah satu. Kalau ditanya women empowerment ya adalah perempuan yang berdaya. Berdaya itu luas gitu lah. Jadi bukan cuma perkara
kalau orang langsung ngomong women empowerment, wah perempuan yang langsung menduduki posisi-posisi tertinggi di perusahaan atau di lembaga negara. Nggak usah ke situ dulu deh. Karena kan langsung abis itu, ya aduh, saya kayaknya lama nih bisa ke situnya gitu kan. Jadi kita ngomong yang kecil dulu, berdaya sih sebenarnya. Women empowerment adalah perempuan berdaya gitu kalau menurut aku. Di konteks modern ini kadang kalau kita modern ya, konteks modern, kadang kalau kita memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, seolah-olah stigmanya itu seperti udah selesai ya. Padahal sebenarnya berdaya sebagai ibu rumah tangga justru dampaknya lebih panjang, karena Betul. value yang kita turunkan kepada anak-anak, kepada masyarakat, itu justru legacy yang paling besar, yang paling core dari segalanya gitu ya. Perempuan yang berdaya. Mbak Angie dan juga Mbak Fenty, untuk menjadi seorang perempuan yang berdaya di era modern ini, isu apa aja yang menurut Mbak Angie dan Mbak Fenty juga masih harus kita hadapi sebagai seorang perempuan gitu, atau mungkin stigma masyarakat mengenai seorang perempuan untuk dapat tetap aktif berkarya meskipun sudah berkeluarga? Stigma itu kayaknya kalau kita sebagai ibu ya, istri tuh, perempuan yang berdaya, perempuan yang aktif, pasti keluarganya gak keurus. Sedih ya. Dan kadang-kadang nggak cuman di orang lain yang menilai gitu. Keluarga kita sendiri juga dan kita pribadi benar. Ada perasaan kayak gitu juga sih. Feeling guilty sih sebenarnya. Mungkin Mbak Fenty dulu kali. Iya boleh. Ya itu kalau pribadi tadi kayak gitu ya Mbak ya. Saya juga kadang-kadang tuh ngerasanya kayak gitu tuh. Ini pergi-pergi terus di rumah gimana gitu ya. Kayak ini aja kemarin mau pergi, anak nangis gitu kan. Itu iya ya gitu. Am I a good mother gitu loh pertanyaannya gitu. Tapi di dalam lingkungan yang lebih luas kayak kami di Sumba, yang menghalangi orang untuk women empowered itu adalah memang stigma. Jadi perempuan ya sudah di dapur ngurus anak, mungkin terdengar agak kasar, tapi ada banyak di tempat kami itu perempuan-perempuan yang memang tugasnya untuk melahirkan anak gitu. Jadi anaknya nggak cukup 3, nggak cukup 4, 5, 6, lebih dari 10 loh kadang-kadang gitu. Itu kan artinya tiap tahun satu tuh gitu. Dan dari muda kan, dari usia muda. Jadi itu ya labelnya perempuan bahwa kamu cuman bisa ini. Kamu cuman cukup di sini aja dan itu adalah kamu gitu. Jadi kita juga akhirnya terbatas pada frame itu. Nggak bisa mikir beyond frame itu gitu. Nah itu tadi having a chance dan ini ya berdaya itu nggak bisa mikir di luar dari itu karena that's who we are, itulah kita gitu. Sudah itu ada bingkai yang dibuat untuk perempuan itu seperti apa? Ya kita kan dibesarkan dengan mungkin kita budaya timur gitu, perempuan itu harus ngurus rumah istilahnya kan ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau ulik lagi, sebenarnya perempuan ngurus rumah berarti dalam artian mengurus anak, mengurus keluarga. Sebenarnya dengan kita berdaya, perempuan-perempuan ini berdaya, kita tuh memberikan contoh kepada anak-anak kita sih. Sebenarnya itu paling simpelnya gitu. Makanya kalau ditanya apa sebenarnya yang paling menjadi penghalang kalau perempuan itu bisa menjadi perempuan yang aktif, sebagai perempuan aktif dan perempuan berdaya, mungkin kali pandangan orang-orang di sekitarnya kali yang tadi aku bilang, pasti anaknya nggak keurus gitu loh, pasti nanti anaknya ini gitu kan ya, paling atau ntar suaminya kemana-mana gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai kacamata kuda, nggak dalam artian kita nggak usah lihat deh nggak usah dengar sih sebenarnya, nggak usah denger deh apa omongan orang. Sebenarnya apa yang kita lakukan nih dengan kita menjadi perempuan yang aktif, satu, kita membuat suami kita bangga gitu kan. Kayak suami saya selalu bilang gitu, suami saya nggak pernah ngalangin saya untuk menjadi perempuan yang aktif dan punya kontribusi di mana-mana. Anak-anak saya juga saya selalu melihat adalah suatu bentuk contoh, karena kan istilahnya kan anak kan kita tuh adalah cerminnya anak gitu. Di saat kita melihat kita sebagai perempuan, kita sebagai perempuan tuh kebetulan aku juga punya anak perempuan. Jadi
memberikan contoh kepada anak perempuan aku bahwa ya lo jangan cuma duduk manis-manis di rumah aja nggak ngapa-ngapain atau cuma sekedar quote unquote jadi trophy wife gitu loh. You have to do something, give back to community gitu loh. Karena memang banyak hal yang pasti adalah kayak mungkin tiap orang punya kepedulian yang beda-beda. Kayak misalnya kalau aku memiliki kepedulian besar terhadap dunia ibu dan anak gitu kan. Tapi kan kayak kadang-kadang small things matter gitu loh. Kayak sederhana, mungkin ada yang aku suka sekali sama binatang, memiliki kepedulian terhadap binatang gitu kan, kayak banyak yang bantuin di jalan. Apakah itu kan juga sebenarnya something yang bisa we could be proud of. Dan di saat anak-anak kita kayak aku melihat kayak aku ngobrol sama anak-anak aku yang mereka selalu punya masalah nggak sih dengan mami sibuk? Enggak sih, mungkin waktu masih kecil adalah masa-masa itu. Tapi dengan kita komunikasi dan memberikan pengertian kepada mereka, at the end mereka akan menjadikan kita tuh contoh sebenarnya. Mungkin kalau buat anak perempuan, I wanna be like my mom atau even bigger than my mom gitu kan. Untuk anak laki nanti di saat aku berkeluarga, aku mau mencari perempuan yang aktif, perempuan yang berdaya juga, karena kan perempuan yang berdaya itu mereka bisa mengeducate juga kan sebenarnya. Ya pasti di saat kita berpikir mengeducate atau membantu banyak orang, yang paling duluan tuh kan pasti kita mengeducate apa yang ada di rumah kita dulu kan. Itu sih sebenarnya. Kalau penghalangnya ya itu, mungkin banyak yang ngerasa bahwa aduh kita tuh orang timur, suami tuh harus dilayani terus gitu kan ya. Suami tuh harus nanti dia pulang makanan sudah harus tersaji. Tapi kan sebenarnya kalau kita menemukan pasangan yang tepat gitu, kita tuh bisa loh menjadi perempuan yang aktif, bahkan membuat sebenarnya pasangan kita bangga dengan apa yang kita lakukan gitu. Ya itu sih penghalangnya ya. Apalagi ya paling mungkin karena aku berada di ibu kota kali ya, tinggal di Jakarta yang masyarakatnya rata-rata perempuan-perempuan banyak yang berdaya, banyak yang do something, yang wanita salah satunya kan ya. Jadi kayak kita tuh kayak jarang gitu ketemu yang lu sibuk banget sih lo. Ada mungkin 1-2, tapi kayak yang you are kayak malah minoritas sebenarnya yang perempuan yang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu sih mungkin kita beruntungnya orang-orang yang tinggal di kota besar, mereka justru punya kesempatan untuk do something, bahkan bisa bisa give back to community dengan cara yang lebih besar lagi gitu. Mbak Fenty dan juga Mbak Angie ya, aku ngelihat kalian berdua ibu rumah tangga, aktif juga dalam dunia profesional, lalu kalian juga masih punya ruang untuk give back to the community. Bagaimana cara kalian overcome semua stigma secara pribadi ya, semua stigma entah itu yang datang dari dalam diri sendiri, aduh anak aku kurus atau enggak gitu. How do you thrive? Anak-anaknya Mbak Angie hebat-hebat banget, sekarang udah pada kuliah, Mbak Angie meniti karir juga dan sekarang udah kayak oke, I'm a mom now, tapi aku masih punya ruang untuk give back to community. Mbak Angie juga gitu, kayak apa sih yang ada di dalam benak kalian untuk menghidupi itu? How do you overcome those entah itu comparison yang diciptakan sama masyarakat atau ataupun yang datang dari dalam diri sendiri ya? Kalau aku sesederhana pengen jadi contoh buat anak-anak. Itu yang selalu kayak jadi bensin aku, ngedorong aku untuk untuk tetap beraktif dan giving back to community. Karena aku kayak kemarin bersama Wahana Visi ke ND gitu dalam kampanye Enough. Karena anak aku yang mami ngapain di sana? Aku cerita gini. Mungkin awal-awal mungkin mereka nggak langsung yang tertarik. Tapi kan kalau segala sesuatu itu harus dibiasain dan dikasih contoh. Gitu. Jadi apa yang membuat aku tetap semangat melakukannya adalah I wanna be a good example for my kids gitu. Sama ya emang mungkin pada dasarnya balik lagi ke Angie yang deep down inside, I just wanna be a good mother gitu lah. Jadi mungkin dari situ kali ya. Tapi kan good mother itu kan kita ngomongin sekarang secara luas, bukan hanya sekedar ibu yang bisa selalu antar jemput anaknya, ibu yang bisa masak. Aku nggak bisa masak. Aku lagi maksudnya gitu, nggak selalu harus seperti itu. Kalau kita ngomongin good itu kan luas sebenarnya. Itu sih gitu. Dan itu juga sekaligus memberikan example kepada anak-anak aku bahwa berdaya itu dan being good itu banyak kok gitu. Jadi kadang-kadang kan kita udah aduh kayak aku gak bisa masak, berarti aku bukan ibu rumah tangga yang baik ya. Sebenarnya yang masak di rumah tuh suami aku yang senang masak di rumah. Duh kalau orang lihat tuh kayaknya yang suami lo yang masak. Tapi kan I'm good in something else gitu lah. Jadi menggali lagi sih good gitu lah. What is definition good? Of good? Itu sih. Mbak Fenty gimana? Kalau saya
dalam dunia kerjanya saya yang seperti ini ya Kak, buat saya yang bisa bikin tetap terus maju itu adalah support system. Oke. Jadi ya orang di luar sana bisa ngomong macem-macem ya, bisa label macem-macem gitu. Tapi apa yang dikatakan suami saya, apa yang dikatakan anak-anak saya, apa yang dikatakan orang tua saya, saudara-saudara dekat saya, buat saya kalau mereka bilang lanjut dan mereka support, it's enough gitu. Yang lain ya udahlah, mereka tidak ada di posisi saya untuk mengerti, dan itu haknya mereka juga untuk ngomong ya. Tapi udah, support system matters. Kalau mereka support, that's it gitu. Karena saya termasuk salah satu yang kayak Mbak Angie bilang tadi, suami yang masak itu kayaknya dalam hati tuh gitu loh, kayak aduh gimana ya gitu ya. Kalau ada feeling kayak gitu, perasaan kayak gitu, saya akan selalu ngomong sama suami saya, kamu gimana gitu. Nggak apa-apa, kenapa memang gitu, ini bisa kok saya yang bikin, ya saya bikin aja gitu. Dan denger itu udah terserah yang lain mau ngomong apa. Suami saya bilang kayak gitu, dia happy, dia senang melakukan itu semua, karena buat dia ini jadi ini ya salah satu value ya di organisasi ini yang saya dan suami saya percayai. Pelayanan di WFI ini bukan cuma pelayanan satu orang yang bekerja sebagai staff di WFI-nya gitu, tapi ini adalah pelayanan sebuah keluarga gitu. Jadi suami saya ikut berkontribusi dalam pelayanan ini dengan caranya gitu, mensupport saya di dalam keluarga, dan saya benar-benar ngerasain gimana saya bisa pergi dengan tenang kayak sekarang gitu ya, nggak kepikiran gimana anak-anak makan atau enggak, bajunya diganti atau enggak, mandi atau enggak, karena saya tahu di belakang saya ada support system yang sangat kuat gitu. Jadi itu pelayanan di WFI itu ada pelayanan keluarga, dan emang support system itu matters banget. Wow. Ya, support system itu yang membuat kita bisa berjalan lebih jauh lagi. Kak Fenty, seperti yang kita tahu, Sumba ya. Sumba sangat kental dengan budaya patriarki. Aku pengen tahu gimana Kak Fenty melewati dan menjalani peran sebagai seorang leader area program manager di sana, di tengah kentalnya budaya patriarki di Sumba. Dan gimana sih Kak Fenty menggunakan posisi sebagai leader ini untuk mendukung perempuan lain di sekitar? Ini pertanyaan berefleksi, karena begini, saya udah 11 tahun ya Kak di Sumba. Dari pertama kali gabung dengan WFI, saya ada di Sumba gitu. Mulai dari Sumba Timur sampai sekarang di Sumba Barat Daya. Satu hal yang saya pelajari tentang orang-orang Sumba itu, mereka adalah orang-orang yang sangat ramah dan sangat menghargai orang lain, terutama orang yang dari luar Sumba begitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak pernah merasa kesulitan untuk diterima sebagai perempuan yang memimpin gitu ya, begitu. Karena mereka melihat saya bukan orang situ gitu. Saya orang dari luar. Jadi itu salah satu yang sangat saya hargai. Dan akhirnya apa? Saya punya platform, yaitu posisi saya dan pelayanan saya, itulah yang saya gunakan untuk bisa share ke masyarakat dari hal-hal yang sederhana banget. Contohnya, mereka yang namanya pimpinan ya, gitu. Nggak ada tuh buat mereka ngangkat-ngangkat barang, bagi-bagi makanan kalau pas lagi pertemuan. Buat saya itu nggak masalah gitu. Jadi ketika saya ikutan ngangkat box makanan dan bagi-bagi, mereka akan langsung bilang, Bu, biar kami aja gitu. Nggak usah Bu, jangan Bu gitu. Tapi kita
use this platform to give example tadi ya, untuk jadi contoh gitu. Oh nggak apa-apa, ayo kita sama-sama gitu. Nah itu buat mereka kan jadi kenapa ya gitu, kok bisa ya kayak gitu. Itu jadi pola pikir yang baru. Saya pernah ketemu, dan itu saya belajar dari pimpinan saya terdahulu ya. Kalau di Sumba, cara mereka menghormati orang itu adalah dengan memberikan yang terbaik untuk tamunya. Jadi kalau dalam sebuah acara, bentuk gelasnya akan beda tuh Kak. Gitu. Untuk menandakan kalau ini bentuk penghormatan saya, penghargaan saya untuk kamu. Saya akan gunakan gelas terbaik saya untuk kamu, gitu. Yang dilakukan pimpinan saya waktu itu adalah tukar gelasnya. Dia bawa cangkirnya dia itu ke bagian belakang tempat yang ya orang-orang pada kumpul, dan dia bilang, sini kita tukaran ya gelasnya ya, gitu. Dan itu mereka shock banget gitu. Enggak apa-apa, ayo, gitu. Jadi itu ngasih contoh, small thing matters ya, Mbak ya. Jadi itu ngasih contoh, nggak ada barriers kok di antara kita, gitu. Dan saya malah belajar juga dari perempuan-perempuan yang ada di Sumba, gimana mereka punya resiliensi, ketangguhan yang sangat luar biasa. Kakak udah pernah ke Sumba juga ya Kak. Ketangguhannya sangat luar biasa. Dan kalau ada perempuan-perempuan Sumba yang yang berdaya itu ya, itu suaminya luar biasa hebatnya sih. Saya ketemu sama satu ibu, mulai dari jualan kacang kecil-kecilan sampai akhirnya bisa bawa kemana-mana gitu. Setiap minggu pasti 2-3 kali ke kota nganterin barangnya karena udah punya langganan. Dan sekarang jadi Kak, jadi diundang jadi pembicara di mana-mana, dari yang no one loh Kak, gitu. Saya tanya sama suaminya, Bapak, kenapa Bapak mau kasih izin Mama pergi ke semua tempat, pelatihan apa ikut diantar gitu ya itu dia punya mau, begitu. Jadi di situ saya ngelihat ketulusannya seorang pria Sumba ya terhadap para perempuan, begitu, bahwa mereka juga ada kok yang mau support sampai segitunya, begitu. And that's the experience. To become a leader means kita justru harus set the example to serve the community ya. Banyak yang mikir kalau jadi leader berarti posisinya udah harusnya dilayani, padahal sebenarnya leader itu adalah posisi paling strategis untuk orang-orang bisa melihat apa saja yang kita kerjakan. Gitu. I have goosebumps. Yes. Ya maksudnya mindset seperti itu banyak orang yang nggak tahu. Orang kadang-kadang kalau posisi sudah tinggi, maksudnya mungkin dia juga nggak sadar ternyata harusnya ini posisi paling strategis untuk saya kasih contoh gitu. Tapi yang tadi yang aku pingin tahu juga, mungkin di zaman sekarang nggak banyak yang tahu juga patriarki itu tuh seperti apa. Mungkin juga kadang-kadang pria-pria nggak sadar gitu ya. Oh ternyata yang saya lakukan ini patriarki nih ya. Maksudnya memang yang kita tahu kental itu budayanya memang di Sumba karena masih ada hierarki peran pria, karena masih ada budaya-budaya yang upacara yang dilakukan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki atau apa segala macam. Yang pingin aku tahu ya Kak Fenty, patriarki itu seperti apa? Mungkin bisa teman-teman bisa sama-sama belajar. Oh ternyata yang saya lakukan ini adalah contoh patriarki gitu. Ataupun dari sisi perempuannya bagaimana kita bisa punya tetap rasa kalau kita tuh berharga dan kita tuh boleh kok maksudnya berdaya. Kadang-kadang ada satu tekanan situasi yang ngerasa kayak aduh kayaknya nggak boleh terlalu menonjol nih di budaya tertentu yang masih patriarki kental. Gimana caranya kita sebagai seorang perempuan tetap bisa punya rasa kalau kita tuh enough, we are kita tuh honored, kita tuh bisa punya posisi untuk bisa ngelakuin sesuatu yang berdaya gitu. Kalau mungkin banyak definisi ya Kak ya dari patriarki, tapi saya suka mengambil sesuatu yang sangat praktikal aja gitu, yang emang sehari-hari. Buat saya ketika dalam pengambilan keputusan itu pria saja yang memutuskan sepihak, nah itu salah satu bentuknya gitu. Karena
jadi tidak dikonsider gitu ya, tidak dianggap masukan dari perempuan itu. Kalau di tempat, di daerah-daerah yang patriarkinya kuat seperti di Sumba misalnya, hal yang simple, pengambilan keputusan di rumah tangga untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan adat, itu memang laki-laki gitu. Jadi kita punya uang atau enggak ya, mau diundang kegiatan atau diundang acara apa begitu, nggak punya uang harus berangkat gitu kalau itu sudah acara adat. Masukan dari istrinya, kita nggak punya beras, kita nggak punya ini segala macam, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Tapi ada juga kok yang mendengarkan gitu ya. Kita nggak punya, kita hanya punya sekian gitu. Bagaimana kalau ini aja sudah? Nah, kalau itu didiskusikan dan diambil keputusan bersama, ternyata bisa kok gitu. Masyarakat juga menerima saja kok sebenarnya. Cuma ini ya, mau mulai itu selalu ada perasaan gimana nanti ya orang bilang apa. Ini kan kita kayak begini sudah kita gitu istilahnya, mereka ya inilah sudah kita ya begini. Tapi bisa kok sebenarnya gitu. Jadi decision making itu, pengambilan keputusan buat saya itu salah satu hal yang mungkin sederhana, tetapi itu sangat mempengaruhi gitu di rumah tangga. Dan dalam apa tadi ya, pertanyaan selanjutnya, kita sebagai perempuan, sebagai perempuan buat saya sih mulai dulu gitu, mulai dulu, karena ketika bapak-bapak, para pria itu melihat bagaimana kita bisa berkontribusi bukan untuk kepentingan pribadi gitu, tapi untuk kepentingan bersama di masyarakat itu. Point of view-nya ibu-ibu pasti akan selalu berbeda dengan point of view-nya bapak-bapak ya gitu. Jadi mulai dulu, jangan takut, jangan ragu, dan saling support gitu. Women support women gitu, karena kadang-kadang juga ada yang meragukan juga kan ya gitu. Tapi kalau women support women, sekelompok ibu-ibu yang punya tujuan yang sama gitu ya, itu akan susah dihentikan sih buat aku. Gitu. Jadi mulai, setelah ada bukti pasti yang lain juga akan bisa mengakui. Ya, Mbak Angie, sebagai Enough Campaign, Mbak Angie melakukan tadi kunjungan ke ND ya. Boleh nggak Mbak Angie ceritain pandangan Mbak Angie ketika ngelihat mama-mama dan wanita-wanita yang ada di sana? Senangnya sih gini, pas aku datang itu kan mereka tuh dalam kondisi yang udah mulai paham. Jadi mereka tuh sebenarnya memiliki kepedulian yang besar sekali terhadap anak-anak. Siapa sih mungkin kali yang enggak gitu kan ya. Kan insting ibu tuh kan pasti ingin memberikan yang terbaik. Nah, waktu itu kan kita lagi ngelihat status gizi anak-anak itu kan. Di saat mereka diberikan istilah tuh mungkin bahasa zaman dulu penyuluhan gitu kan, di-educate gitu kan, dikasih kayak sesederhana masak untuk anak-anak tuh seperti apa gitu, lalu mereka tuh gimana cara memberikan makanan yang baik untuk anak-anak seperti apa, makanan apa yang pas untuk menunjang pertumbuhan gizi mereka tuh yang diberikan harus apa. Mereka mereka akhirnya jadi paham, dan di saat mereka menjalani apa yang sudah diajarkan dan dibimbing sama Wahana Visi Indonesia, mereka jadi lebih semangat lagi sih. Terlihat kan dari pertambahan berat badan anak-anak mereka itu kan ada yang nambahnya sampai 1 kilo gitu kan. Emang benar pertambahan itu walaupun kesannya kecil, cuma 1 kilo tuh berarti banget kan ya. Nah itu kalau di saat mereka tahu caranya, terus mereka melihat anak mereka juga sehat, di saat mereka juga merasakan bahwa setelah menjalani apa yang dibimbing oleh Wahana Visi ini tuh ternyata benefitnya apa ya buat mereka ada gitu kan ya. Mereka tuh benar-benar semangat sih gitu. Cuman memang benar sih, mungkin awalnya mereka nggak tahu ya kan. Karena kan gini, kalau aku lihat dari kayak sumber dayanya di sana ada sebenarnya gitu kan. Aku ngeliat ayam ada, sapi ada, ikan ada gitu kan. Tapi kenapa awalnya ada anak yang cuma dikasih makan nasi sama air aja gitu kan, atau mereka cuma dikasih makan itu aja gitu. Nah kan di sana kan diajarin tuh gimana cara bikinnya sih, pakai santan supaya anak-anaknya mendapatkan asupan lemak yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka. Itu tuh
mereka jadi tahu sih, emang mereka benar-benar emang karena nggak paham aja awalnya, mereka bisa memanfaatkan lahan mereka yang ada di belakang rumah untuk nanam, ya kan, kayak sesederhana apa ada daun kelor gitu kan, ternyata dibikin pakai santan, terus anak-anak makannya lahap, ikan goreng, itu kan kayak yang something yang bisa kita lakukan. Aku yang nggak bisa masak aja pasti bisa gitu kan. Jadi mereka jadi benar-benar semangat sih, seneng sih ngelihat semangat dari ibu-ibu yang ada di ND waktu itu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya mendapatkan peningkatan gizi gitu. Berarti emang pas aku perhatiin bukan mereka nggak mau, mungkin awalnya ada juga yang nggak, ya mungkin 1-2 kali ya, mungkin bukan nggak mau, malas gitu loh, nggak bisa tuh sih, nggak ada alasan nggak bisa gitu loh. Jadi mereka hanya memang belum tahu aja, memang tugas kita lagi nih, balik lagi, aku nggak pernah mau bilang bahwa ini adalah hanya tugas dari satu lembaga tertentu atau pemerintah. Kita kan juga bisa memberikan kontribusinya, ya nggak sih, sesederhana ngasih tahu bahwa Bu, anaknya coba deh Bu, sayurnya jangan bikin sayur bening terus, pakai santan gitu kan, mereka bisa ngambil dari rumah gitu kan, atau Bu, ini dikasih sesekali anaknya dikasih ayam atau dikasih ikan, itu kan itu sumber protein hewani yang bagus loh buat anak-anak. Jadi emang kita juga sih harus dari kita sendiri tuh punya kesadaran untuk berbagi sih, ilmu, untuk sharing, sharing gitu. betul. Iya. Kak Fenty adalah seorang ibu dengan 2 orang anak, yang salah satu anak Kak Fenty adalah berkebutuhan khusus. Dalam kondisi ini bagaimana komunikasi dan pembagian peran antara Kak Fenty dan suami dalam bekerja dan berkeluarga? To be honest ya, Kak, saya jujur tidak mengingat ada pembicaraan khusus dengan suami saya ketika sudah menikah. Karena pembicaraan itu kami lakukan sebelum kami menikah, begitu. Jadi bukan kalau nanti anak kita begini, enggak ya. Jadi sebelum kami nikah itu kami ikut konseling pranikah gitu, Kak. Dan di konseling itu memang ditanya sampai detail, siapa yang masak, siapa yang cuci piring, kalau bangun pagi siapa yang akan rapikan tempat tidur, gitu. Siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang nyuci baju. Household chores, karena itu yang akan dihadapi sehari-hari kan ya, gitu. Jadi kesepakatan itu sudah ada sebelum kami menjalani rumah tangga. Dan suami saya termasuk salah satu orang yang, karena contoh dari orang tuanya juga, balik-balik lagi contoh ya. Saya lihat papa mertua saya masak, oke, gitu, bantu-bantu nyapu, oke, gitu ya. Jadi kebawa gitu, keluarga di suami saya juga, buat dia apa yang bisa dikerjakan, nggak ada tuh kerjaan perempuan, kerjaan laki-laki, itu kerjaan rumah tangga, kerjaan bersama, gitu, nggak ada tuh labelingnya tuh, nggak ada gitu. Nah, jadi ketika kami menikah dan kami dikaruniai berkat Tuhan dengan anak yang berkebutuhan khusus, sudah tidak dibicarakan lagi itu otomatis gitu. Itu ngalir aja. Karena suami saya itu juga punya prinsip gini, dia bilang anak itu nggak boleh jadi korban, gitu. Jadi ketika harus memilih gitu ya, siapa nih yang akan lanjut bekerja, siapa yang akan jaga anak gitu. Dia sangat logical aja. Ya kamu yang lebih stable, kamu yang lebih jelas ininya ya, pekerjaannya. Silahkan, nggak apa-apa gitu. Buat dia berkat Tuhan itu bisa dari siapa saja, itu tidak ada label perempuan, tidak ada label perempuan di rumah, laki-laki yang label itu buat dia nggak ada gitu. Berkat Tuhan itu bisa dari siapa aja. Saat ini Tuhan menunjuk kamu untuk jadi sumber berkatnya. Ya mana tahu nanti ke depan gantian aku gitu. Jadi hanya itu aja, role aja gitu. Nah, jadi itu balik lagi ya, tadi saya bilang kenapa support system itu sangat penting ya. Itu harus dibicarakan dan disepakati sebelum memulai. Justru. Ya, dan penting emang kalau aku dengar dari ceritanya Mbak Fenty, definisi kesetaraan ya seperti itu. Berarti perannya sudah sama, rumah tangga bersama means ini peran kita bersama untuk jalanin ini sama-sama. Dan itu anak itu harus jadi prioritas ya, gitu.
dia bilang nggak boleh kita egois hanya untuk mengejar karir, tapi kalau anak-anak jadi terlantar buat apa gitu. Nggak boleh, anak-anak nggak boleh jadi korban. Nggak apa-apa, ini kita gantian aja gimana caranya kita raising this family gitu. Wow, Keren ya. Mbak Fenty dan juga Mbak Angie, dari obrolan kita tadi, apa ya kira-kira langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan perempuan, mulai dari diri sendiri, lingkaran yang terkecil seperti keluarga, di tempat kerja, bahkan di komunitas kita? Buat saya, apa yang terjadi di keluarga itu adalah akar dari apa yang akan terjadi di society gitu. Jadi para orang tua, khususnya bapak-bapak gitu ya, jadilah example gitu. Jangan takut juga untuk keluar dari pola pikir yang seperti itu gitu. Karena yang harus berubah bukan cuman ibu-ibunya aja kan ya, berpikiran bahwa saya harus being empowered gitu ya, saya harus punya kesempatan gitu. Tapi para pria juga punya struggle itu kok, untuk bisa melepas pola pikir yang seperti itu ya. Jadi jangan takut, nggak apa-apa gitu. Dunia tetap akan baik-baik saja ketika kita berpikir di luar dari itu ya gitu. Dan apa yang dicontohkan ayah dan ibu itu yang dilihat anak-anaknya, kayak yang Mbak Angie tadi bilang ya. Itu yang akan dicontoh oleh anak-anaknya, dan itu yang akan mempersiapkan mereka untuk jadi orang tua yang akan menurunkan itu lagi ke anak-anaknya gitu. Jadi itu ripple effect ya, nggak akan pernah berhenti gitu. Nah, jadi buat saya itu keluarga bagaimana being strengthened, solid gitu. Itu satu. Lalu ketika sekarang di keluarganya udah keluar gitu ya ke society, kesempatan itu kadang kita yang buka gitu. Jadi jangan juga kita menunggu kesempatan itu datang, tapi ciptakan. Create something ya. Iya, ciptakan. Jadi jangan juga kita sebagai perempuan menunggu ada opportunity untuk menunjukkan siapa diri kita. Just do it gitu. Mulai seberapapun beratnya tantangan itu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Karena kita perlu sadar manusia laki-laki perempuan diciptakan sama gitu. Hanya memainkan peran-peran yang berbeda saja, tapi tidak menjadikan itu ada perbedaan, kesetaraan begitu ya. Itu. Jadi kita juga sebagai perempuan harus berani untuk memulai, membuat kesempatan, menciptakan kesempatan itu untuk kita gitu. Nah, jadi both laki-lakinya juga belajar untuk keluar dari zona nyamannya mereka gitu ya. Perempuan juga belajar keluar dari stigma yang mengkungkung kita itu ya. Itu sih kalau buat saya, Kak. Start small ya. Start small. Exactly. Kita mulai dari yang kecil dulu di rumah deh. Mungkin kita nggak usah berangan-angan atau berpikir terlalu jauh yang aku harus menggerakkan ibu-ibu di kompleks aku, nggak usah ke situ dulu kali ya gitu kan. Mungkin dari rumah kayak tadi disampaikan juga oleh Mbak Fenty bahwa kita mulai dari rumah aja dulu, setting example for our kids. Salah satunya adalah itu dulu. Aku baru ingat juga nih sambil ngomong ini tuh sambil kepikir, oh ya kenapa ya suami aku mengizinkan aku aktif gitu di tetap aktif dan berkarya, karena memang ibu mertua aku udah seperti itu. Jadi kan kayak tadi aku bilang, anak laki-laki terbiasa melihat ibunya juga aktif, suka juga dengan kegiatan-kegiatan sosial, suka apalah. Ntar tiba-tiba waktu kayak zaman pandemi kita yang sampai deg-degan, tiba-tiba mama habis dari Bantar Gebang, habis bagi-bagi sembako kan, kayak hal-hal kayak gitu kan. Jadi kan dia dari kecil terbiasa melihat ibunya aktif, contribute to society gitu kan. Jadi dia mungkin akhirnya di saat dia menikah dia mengizinkan istrinya untuk melakukan hal yang sama, tetap aktif dan berkarya. Nah, itu untuk anak laki
laki-laki ternyata ada efeknya ya kan. Terus untuk anak perempuan wah itu efek langsungnya sih, dia bisa melihat kita bener-bener yang I wanna be like my mom gitu kan. Itu sih, jadi start small aja dulu. Kita mungkin gak usah berpikir muluk-muluk, kita mikirnya untuk di rumah kita dulu aja, untuk skup kecil kita dulu di rumah. Jadi kita melakukan hal yang positif, kita tetap aktif, kita melakukan semua ini adalah untuk yang kecil aja dulu, sama untuk diri kita. Sebenarnya di saat kita contribute gitu kan, kita give back gitu kan ya, itu kan pasti ada rasa damai di hati ya, gitu kan. Ada rasa yang aku doing something good untuk orang lain gitu kan. Itu kan kita ngejar juga untuk diri kita gitu. Jadi benar-benar nabung apa ya istilah tuh, nabung kebaikan juga gitu yang membuat kita juga feel good gitu kan. If we do good, we feel good gitu kan. Pasti kan itu yang kita cari. Sebenarnya kan kalau kita nggak perlu muluk-muluk ya, sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan itu kan bahagia, dan bahagia itu sederhana. Giving back, kita melihat orang yang kita tolong atau kita ngobrol sama orang, ternyata orang itu mengikuti saran kita gitu kan. Itu kan kayak yang satu hal yang seneng ya gitu. Jadi sederhana aja sih. Mulai dari situ dulu, baru abis itu nanti skalanya digedein gitu. Jadi yang mulai dari kita coba dari rumah, lalu mungkin daerah sekitar kita, lalu mungkin bisa lebih luas lagi ya, kayak tadi bisa juga kita create something gitu. Kayak gini, we never know loh kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kayak berdampak atau inspired somebody. Aku nggak akan pernah lupa cerita, aku melihat satu teman aku dulu, anaknya satu sekolah sama aku, ibunya tuh ibu rumah tangga, tapi dia suka masak. Simply karena suka masak ya, jadi dia suka masak, termasak ini kadang-kadang bikin ini. Terus tahu pas pandemi suaminya waktu itu kerjanya pilot, berdampak lah pada ekonomi keluarga. Dia bener-bener langsung bangkit loh. Dia jadi bikin catering buat di sekolah, terus langsung bikin juga catering, bikin masakan yang lain. Dia create, bikin bikin permen gitu loh, permen rumahan. Lalu banyak deh pokoknya yang dia bikin. Maksudnya kayak gitu. Aku melihatnya mungkin buat orang lain mungkin ada yang ngerasa ya udahlah ya, emang the power of kepepet. Tapi kalau aku melihatnya bahwa wah keren ini perempuan ini, ibu ini keren loh gitu loh. Ternyata emang di saat dibutuhkan dia tuh bisa bangkit, bahkan membantu keluarga juga gitu lah. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya, apa yang kita lakukan itu bisa jadi inspiring somebody else gitu sih. Itu sih gitu. Bener, Mbak Angie bilang start small, berarti gimana Mbak Angie melihat peran laki-laki? Mbak Angie sendiri didukung sama suami yang mensupport Mbak Angie untuk bisa ngelakuin kegiatan apapun yang bisa membangun Mbak Angie sendiri, termasuk keluarga gitu ya. Peran itu tuh pentingnya seperti apa sih untuk mendukung wanita-wanita bisa berdaya? Kita nggak akan bisa, istilah tuh gak akan bisa keluar rumah tanpa izin dan restu. Sebenarnya itu sulit ya. Kalaupun kita pun mau nekat keluar ya, tapi kayaknya nggak enak karena kan balik lagi perempuan itu kan overthinking. Ya keseluruhannya gimana nanti ya, ini gimana ya, itu makannya cukup nggak ya, sederhana itu deh ya kan gitu. Kalau jujur di sini ada satu bapak-bapak nih ya, kan suka kadang-kadang misalnya gini, anak saya makan apa? Nanti pasti dia bisa makan kok gitu. Beda, tapi kan memang kita diciptakan seperti itu. Perempuan itu memang overthinking, lebih pakai hati daripada logika gitu. Kalau pria itu kan lebih ke yang nanti mereka juga bisa kok. Justru di saat mungkin mereka the power of kepepet tadi itu, mereka di rumah harus nyari sendiri, mereka akhirnya jadi bisa masak sendiri atau apa gitu. Nah jadi memang balik lagi, mungkin memang benar kayak tadi Mbak Fetty cerita dari awal. Sebelum kita menikah, obrolin dulu deh visi dan misi kita sama pasangan kita, sesuai nggak? Jangan sampai kita nih yang mungkin dari mudanya udah terbiasa aktif, udah terbiasa kayak yang mungkin suka dengan kegiatan-kegiatan sosial, tapi di saat menikah tanpa diobrolin dulu di awal, ternyata nggak sevisi dan semisi, itu akan jadi hambatan banget gitu. Kayak misalnya gini, kita di saat kita kan mungkin tumbuh kembang tuh, kayak kita melihat orang tua kita contoh gitu, mungkin punya orang tua yang aktif di rumah gitu, terus dia punya misi, gue nanti juga di saat gue menikah tuh gue akan tetap menjadi orang yang ibu yang berdaya, ibu yang bekerja, mungkin membantu rumah tangga gitu kan, punya sesuatu yang bisa bikin hati senang gitu kan, something you can be proud of gitu. Tapi ternyata ketemu calonnya yang enggak, saya tuh maunya istri tuh di rumah aja, saya pulang di rumah masakan sudah tersedia. Ya kita nggak bisa nyalahin prianya juga
juga. Betul. Kalau kita pikir bahwa nanti akan saya ubah, belum tentu. Jadi memang harus jauh-jauh hari diomongin gitu kayaknya ya, supaya ya kayak tadi Mbak Fenty ini udah jelas bahwa nanti kita akan melakukan seperti ini loh. Jadi nggak kaget gitu kan. Jangan kadang-kadang saya emang kadang-kadang ada faktor kayak gini. Aduh sebenarnya aku nggak begitu, tapi karena aku cinta padanya ya udahlah ya. Cuma at least udah diomongin. Jangan tiba-tiba pas sudah menikah yang jeng-jeng gitu kan. Aku mau ini gitu kan. Itu sih. Iya. Berarti penting banget ternyata kita mengkomunikasikan ekspektasi. Sharing tentang mimpi-mimpi kita. Kita waktu kita masih sendiri-sendiri as a person, entah itu laki-laki atau perempuan, kita pasti punya mimpi-mimpi kita sendiri. Tapi ketika udah masuk dalam satu rumah tangga, bisa jadi itu mimpi yang lebih besar lagi ketika kita share mimpi itu sama-sama. Itu mimpi itu bisa kandas, tapi bisa juga menjadi besar. Betul. Ya kan? Atau malah muncul mimpi yang baru pengembangan. Iya. Jadi harusnya bisa jadi satu cerita yang indah ya kalau kita bisa bangun sama-sama. Harapannya Mbak Angie dan juga Mbak Fenty untuk para wanita-wanita Indonesia untuk tetap berdaya. Apa kira-kira harapannya? Pertama-tama berdaya itu kita mikirin kan kita kan nggak hidup tuh kan kita pasti dari gadis remaja dulu ya kan, dari perempuan dulu baru kita menjadi istri dan ibu. Kita mungkin melakukannya awalnya pasti untuk diri kita sendiri dulu. Nggak apa-apa, emang untuk diri kita sendiri dulu. If kayak tadi aku bilang, if we do good, we feel good, ya kan, itu dulu deh. Kita melakukan kebaikan itu untuk diri kita. Kita melakukan menjadi berdaya itu untuk diri kita dulu. Kan kalau di awal-awal di masa kita masih muda kan kita berdaya, kita bisa melakukan sendiri kan. Yang bangga tuh pertama pasti diri kita sendiri dulu. Nggak apa-apa, bukan. Tapi kita nggak mengarah jadi sombong ya. Tapi at least kita tuh aku bisa. Lalu kan biasanya kayak naluri per orang itu kan juga pasti di saat ini satu tantangan sudah saya lewati, pasti akan tantangan berikutnya apa, atau ibarat kata kayak main game stage 1 udah sekarang kita ke stage berikutnya gitu, lanjut gitu. Jadi pertama emang untuk diri sendiri dulu. Lalu di saat kita menikah tadi kan kita langsung berasumsi bahwa pasangannya udah sama ya, sesuai visi misi ya. Di saat kita juga kita aktif, kita mungkin berbagi, itu pasangan kita pertama pasti akan bangga lagi sama pencapaian kita, ya kan. Kalau kita sevisi dan semisi, pasti dia akan mensupport kita. Lalu yang berikutnya adalah di saat kita sudah menjadi ibu, we do it for our family gitu loh. Udah kan mungkin udah lewat masanya untuk diri sendiri kali ya. Kan seiring bertambahnya umur, kita melakukan hal-hal bukan untuk kita sendiri. Kita fasenya melakukan kan udah beda fase nih, udah sekarang untuk keluarga aku. Bentuk kita do something untuk keluarga tuh adalah dengan kita menjadi perempuan yang berdaya, dengan menjadi aktif kayak tadi, setting example. Itu sih sebenarnya baik buat anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya mungkin kita sebagai ibu gitu ya, anak kita laki, nanti kita punya calon menantu gitu kan, kita sudah menikah nih ya, anak-anak kita udah menikah, kita kan pasti maunya pasangan anaknya juga aktif, melakukan hal-hal yang positif dan berbagi ya kan. Itu sih gitu, berbagi hal-hal positif itu kali. Jadi intinya seiring bertambahnya umur aja, awal kita melakukan untuk kita, berdaya itu untuk kita, lalu kita berdaya untuk pasangan kita juga, kita berikutnya berdaya untuk anak-anak kita. Itu sih mereka pasti akan bangga kok. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau udah punya anak remaja kayaknya cuek ya gitu kan ya. Kesini gitu. Tapi dalam hati mikir tuh pasti kan. Iya sih, ternyata deep down mereka tuh pasti mikir. Dan akhirnya ibu gue dulu begini. Kan kita kan dulu juga suka inget kan, kayak tadi Monita bilang kan, aku nenek aku tuh begini gitu kan. Jadi kan kita pasti inget lah hal-hal itu yang pas mungkin one day if we look back, keren banget nenek gue gitu kan. Keren banget ibu gue melakukan ini. Itu sih. Jadi berdaya dimulai, ikutin aja fase umurnya, untuk kita, untuk pasangan kita, lalu untuk keluarga kita. Itu sih. That's beautiful. Mbak Fenty gimana Mbak Fenty? Berdaya dimulai dari ketika anak-anak itu masih kecil ya. Gitu. Jadi buat anak-anak, kalian mampu, kalian bisa gitu. Apa yang terjadi sekarang itu tidak akan dictates kalian punya masa depan. Artinya ketika mungkin ada struggles sekarang orang tua dari sisi ekonomi, tapi bukan berarti ke depan kalian akan begitu juga gitu. Jadi tetap punya mimpi, tetap punya harapan, tetap punya cita-cita untuk bisa jadi your wildest imagination ya gitu. Biar
di ujung, di dalam pelosok, mimpi aja jadi astronot. Kenapa? Mimpi kan nggak bayar gitu ya. Dan bukan nggak mungkin loh. Dan exactly gitu. Jadi berdaya itu dimulai dari sekarang dan dimulai dari kecil. Kalian punya kemampuan itu, kalian punya kapasitas itu, gitu ya. Kalian punya kesempatan itu, sama kesempatan yang kita di desa-desa punya dengan kesempatan yang di sini. Walaupun mungkin jaraknya agak lebih jauh, tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi buat anak-anak. Kalau yang keluarga dewasa tadi, Mbak Angie sudah sangat menjelaskan dengan sangat baik ya menurut saya. Tapi karena saya di desa tuh ngelihat anak-anak yang ditanya jadi apa, bingung. Masih bingung, gitu. Masih saudara aku bingung. aja yang kayak gitu. Jadi ya itu ya, karena mereka kesulitan mau waktu berpikirnya itu atau masa berpikirnya itu ya cuman hari ini gitu. Jadi gimana mau mikirin masa depan gitu kan ya. Tapi enggak kok gitu. Kenapa? Kita punya Tuhan yang sama kok gitu, yang melihat kita semua dan akan memimpin kita semua gitu. Jadi nggak usah takut, start now gitu. Kalian bisa. Kalau di desa Kak, kita bikin kegiatan anak ya, ngelihat mereka bisa berdoa, ngelihat mereka bisa nyanyi. Senang banget ya. Itu tuh, Nita masih ingat ya nyanyi bareng anak-anak ya. Wah, the joy and itu keren banget gitu. Jadi opportunity itu punya kalian juga gitu. Kalau boleh aku rangkumin dari apa yang Mbak Angie sama Mbak Fenty bagiin, kadang-kadang kita sebagai perempuan tuh suka mengecilkan kapasitas kita sendiri. Kita pikir cuma masak, cuma ini, padahal sebenarnya kita nggak pernah tahu bahwa justru that small gesture itu bisa jadi core yang paling mendasar untuk entah anak-anak terima gitu. Kayak aku jadi ingat gitu ya apa yang ibu aku lakukan. Cuma mama setiap hari kerjanya cuma nganterin sekolah, tapi kehadiran ibu kita, waktu yang diberikan, perhatian diberikan, itu yang menjadikan kita sebagaimana sekarang. Jadi there's no such thing as small things gitu. Semua simple gesture itu matters untuk keberlangsungan ya, bisa dibilang kehidupan ini gitu. Maksudnya jadi kayak sebagai seorang perempuan tadi ya, kayak start small. Small means small itu justru yang paling impactful sebenarnya. Dan paling gampang benar. Terus yang kedua, create our own opportunity gitu. Terus mulai aja. Terus apa lagi tadi? Yang paling penting adalah support system. Support system gitu. Support system, entah itu suami, keluarga, atau sahabat-sahabat terdekat, dan kita sendiri juga ya. Maksudnya the best thing that we can give to the community atau sekitar kita adalah the healthy version of us. Ya nggak sih gitu, kayak kita yang sehat mentally, spiritually, physically. Jadi kita bisa berdaya buat siapapun keluar rumah, kita bisa berdaya because we are healthy spiritually, mentally, and happy physically gitu ya. So kiranya pembicaraan ini bisa jadi semangat yang baru buat para perempuan Indonesia di seluruh Indonesia tentunya. Bukan aja menemukan support system yang tepat, but be the support system that someone needs. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Wahana Visi Indonesia. Terima kasih untuk Mbak Angie dan juga Mbak Fenty untuk obrolannya yang sangat mengena di hati dan sangat menguatkan sekali. God bless you. Sampai jumpa di WFI podcast selanjutnya, Our Days to End Child Poverty. Bye bye.